Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nurul Hidayah dari program studi psikologi Islam semester 3. Nah, di sini kita kedatangan narasumber yang nantinya akan menceritakan pengalamannya tentang bagaimana ia masuk ke kampus, juga pengalaman tentang pengerjaan skripsi dan tips-tips untuk mencari pekerjaan. Bersama saya, Mbak Retno. Tolong perkenalkan diri Anda. Baik, Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retno Cahyanitia. Saya alumni dari UIN Wali Songo Semarang, program studi pendidikan biologi. Oh, sudah alumni ya Mbak? Iya betul Mbak, alhamdulillah sudah alumni. Kapan nih wisudanya? Saya wisudanya bulan Agustus tahun ini Mbak, bulan Agustus kemarin. Selamat ya Mbak. Iya, terima kasih. Semoga ilmunya bermanfaat ya Mbak. Iya. Lanjut ya Mbak. Boleh ceritakan nih? Enggak boleh. Bagaimana sih Mbaknya punya motivasi untuk masuk ke kampus UIN Wali Songo? Oke, baik, sebelumnya ini saya bukan bermaksud bagaimana ya. Sebenarnya dulu itu kampus UIN Wali Songo itu sebenarnya bukan kampus impian saya. Oh, bukan kampus impian? Betul sekali. Kenapa bisa masuk ke situ Mbak sekarang? Sebenarnya dulu tuh pengalaman saya itu awalnya saya kan memang bukan tadi kan UIN Wali Songo kan bukan kampus impian saya nih. Iya. Karena dulu saya itu kan sekolahnya di SMA. Iya. Kalau anak SMA itu pasti kebanyakan kan pengennya masuknya PTN atau kedinasan seperti itu. Dan kalau misal dulunya saya mungkin anak pondok atau anak man kan kebanyakan memang pengennya ke UIN. Tapi kan dulu saya tuh tidak mengenal gitu UIN Wali Songo Semarang. Paling hanya tahunya cuma UIN Salatiga saja karena kan memang tinggalnya di Salatiga. Oh, begitu. Betul deh. Jadi dulu awalnya itu kenapa kok tiba-tiba saya bisa masuk ke UIN Wali Songo? Jadi dulu pasti saya awalnya tetap mencoba untuk masuk ke PTN dulu nih. Iya. Saya ikut UTBK, kemudian ikut ujian mandiri, tes mandiri juga gitu. Karena dulu memang saya tuh juga pas masuk karena dulu tuh saya tuh juga nggak masuk SNM atau yang jalur tes itu Mbak, yang pakai rapor. Oh, begitu. Iya, itu saya juga nggak masuk tuh ke jalur itu karena memang nilai saya dulu tuh untuk nilai rapornya nggak terlalu tinggi banget, jadinya tidak masuk, jadi eligible gitu. Akhirnya kan saya jadinya mencoba untuk tes UTBK dulu itu kan. Iya. Nah, dulu tuh UTBK itu kan ada yang namanya TPA sama TPS. TPA tuh kalau yang TPA itu materinya tuh yang materi IPA gitu loh Mbak, karena saya kan dari jurusan IPA dulu. Iya. Jadi isinya tuh ada biologi, matematika, kemudian fisika dan juga ininya. Betul. Kalau yang TPS itu skolastik, itu kayak logika gitulah isinya. Oh, iya. Kalau sosial itu beda lagi ya Mbak? Kalau nanti yang anak IPS itu nanti seingat saya tuh beda lagi sih nanti ya. Materi yang diujikan gitu. Dan dulu itu kan teman-teman saya tuh udah banyak nih yang pada belajar di kelas gitu, karena kan namanya kalau anak kelas 12 itu di akhir semester kan materinya udah selesai semua nih, pembelajarannya udah selesai semua. Akhirnya kayak nganggur gitu loh, belajar mandiri. Dan memang sekolah saya itu yang tidak memfasilitasi untuk masuk ke perguruan tinggi. Oh, Jadi kayak les gitu. iya, jadi maksud saya tuh karena saya pernah membaca ada beberapa sekolah itu yang kayak memotivasi siswanya, kemudian kayak belajar dari masih kayak pembelajaran dari gitu loh untuk masuk ke univ. Jadi memang benar-benar intinya memfasilitasi banget siswa untuk masuk ke univ impian gitu, PTN negeri itu. Oh, berarti kayak pembelajaran, tapi pembahasannya itu kayak ke soal UTBK betul. Tapi kalau di sekolah saya kalau materinya sudah selesai pembelajarannya itu ya udah gitu. Oh, Kalau mau belajar UTBK ya berarti belajar sendiri, les atau ya belajar sendiri gitulah.
Nah pada saat itu mendekati UTBK itu saya kan memang nggak terlalu banyak belajar nih, cuman tapi saya suka nih ngerjain yang TPS. Dan beruntungnya jadi pada saat itu kan saya UTBK itu tahun 2020 ya, berarti pas apa sih? COVID. Yes, betul sekali, pas COVID. Dan akhirnya kebijakan untuk UTBK-nya itu berubah. Gimana, Mbak? Jadi berubahnya itu gini, tadi awalnya kan ada TPA sama TPS nih. Nah gara-gara ada COVID yang menyebabkan kita nggak bisa dong kayak tes secara offline. Maksudnya kita oke lah boleh nih keluar, tapi kan waktunya terbatas. Akhirnya yang TPA-nya ini dihapus, tinggal TPS-nya doang. Jadi itu kan untungan besar banget nih buat saya bisa belajar TPS. Dan akhirnya yaudah saya belajar di TPS. Tapi ternyata saat pengumuman saya nggak lolos nih masuk ke kampus impian saya. Jadi dulu kampus impian saya itu, saya dulu milihnya itu ada UGM sama Undip. Tuh, Jogja sama Semarang. betul, Jogja sama Semarang, karena kebetulan memang saya tuh nggak boleh nih kuliahnya jauh-jauh. Bahkan kayak sebenarnya kan banyak nih ya kampus negeri yang kalau memang kampus negeri yang bagus juga selain itu. Maksudnya yang kalau UGM kan emang grade-nya tinggi banget ya, benar-benar susah banget kan masuk ke situ. Tapi sayangnya saya tuh nggak boleh nih masuk ke kampus yang agak jauh tapi yang grade-nya tuh nggak setinggi UGM. Contohnya kayak misal ada Universitas Brawijaya, kemudian yang Malang itu. betul, yang di Malang itu, terus mungkin nanti ada Pajajaran nih di Bandung. Itu kan juga keketatannya tuh tidak seketat UGM gitu. Tapi sayangnya saya nggak boleh nih Mbak keluar jauh-jauh. Merantau jauh-jauh itu nggak boleh, jadi bolehnya itu cuma di Jogja, Solo, sama Semarang aja. Jogja, Solo sama Semarang. Betul, ya sudah, akhirnya saya milih UGM sama Undip. Undip kan masih grade-nya nggak seketat UGM banget gitu. Emang tips untuk milih pas UTBK kan memang seperti itu ya. Satu memang yang bener-bener tinggi banget nggak apa-apa, yang kedua memang harus di bawahnya. Dan nanti kalau misal yang pilihan pertama nggak lolos, ada kesempatan tuh, ada kesempatan di pilihan kedua ini. Tetapi pada saat tahun 2020 itu sayangnya saya itu sudah milih kampusnya yang ngetop ya, UGM Undip itu kan kampusnya ngetop. Terus prodinya itu juga yang emang susah gitu. Apa Dulu itu prodi yang saya itu ada gizi sama teknologi pangan. semua berhubungan dengan makanan ya, Mbak? Iya sih, nggak salah sih ya, semuanya berhubungan dengan makanan, berhubungan dengan ya IPA-IPAan gitu lah. Cuman memang kalau kedokteran saya no, karena susah ya masuk kedokteran. Jadi saya cukup sadar diri nggak masuk kedokteran. Tapi ternyata pada saat tahun 2020 itu masih terlalu tinggi. Padahal sebenarnya nilai saya pada tahun 2020 itu enggak sejelek itu sebenarnya. Kemudian setelah UTBK nggak lolos, akhirnya kan saya nyari jalur lain. Nah biasanya kalau setelah UTBK itu kan nanti ada jalur mandiri. Nah dulu itu karena masih dalam rangka COVID itu, jadinya itu jalur mandirinya itu juga lumayan longgar. Jadi maksudnya gimana, kita tuh nggak perlu tes langsung ke kampus yang kita mau gitu. Jadinya bisa tes online. Kemudian saya nyoba lah mandiri, tapi memang ya kalau mandiri itu minusnya ada uang pangkal. Jadi kayak kayak bayar dulu gitu, memang biayanya tuh gede. Akhirnya tapi saat saya milih yang mandiri itu, saya milihnya itu yang pangkalnya tuh 0. Kan ada tuh opsi-opsinya, misal 0, 5 juta, 10 juta, 5 juta, 15 juta dan sebagainya. Dan ini yang 0 gitu. Tapi sayangnya juga nggak lolos juga. Akhirnya kan udah nih, setahu saya kan yang jalur pembukaan cuma itu aja. Kemudian masanya sudah habis, kemudian kayak ya udahlah, berbesar hati kalau memang gak biar dulu kan, toh juga masih COVID juga kan, kita nggak bisa kuliah juga kan, nggak sambil aja kuliahnya di rumah kan, toh kuliahnya juga online. Akhirnya kayak ya udahlah di rumah dulu. Nah setelah itu saya mulai nih menghubungi teman-teman saya
daripada masuk ke kampus-kampus yang memang saya pengen nih. Jadi saya kayak konsultasi gitu lah. Dulu kamu nilainya berapa nih supaya kayak jadi patokan saya di tahun depan. Tuh. Kemudian adik, dan tadi saya kan bilang nih kalau prodi saya yang CM itu kan berkerugian. Karena apa? Ada salah satu teman saya itu yang nilainya itu di bawah nilai saya, tapi dia bisa masuk Undip. Tapi memang prodinya berbeda. Akhirnya ya memang selain dari kampus kan prodinya itu juga mempengaruhi banget nih. Kan kadang ada prodi yang memang dia itu peminatnya sedikit, akhirnya kan nggak terlalu ketat gitu lah. Paham. Kayak gitu. Nah akhirnya ya sudahlah, kayak jadi wah ada rasa kecewa gitu lah, kayak aduh harusnya saya milih prodi ini nih, sebenarnya saya bisa kuliah dan sebagainya, tapi ya udahlah. Akhirnya saya memutuskan untuk di tahun berikutnya, berarti di tahun 2021 saya tuh mencoba semua jalur yang ada. Jadi enggak cuman UTBK atau Mandiri saja, bahkan PTKIN juga saya coba juga, kemudian Poltekkes juga itu saya juga coba juga. Saya bahkan sampai tanya juga nih sama teman saya anak Poltekkes juga, di Poltekkes itu gimana, bla 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 gitulah. Akhirnya kan semua jalur nih saya masukin nih. Saya UTBK lagi, kemudian saya kalau PTKIN juga ikut, karena kalau gapir kan bisanya pakai yang UMPTKIN ya, yang tes itu. Kalau pakai rapor juga tetap nggak bisa ya. Kalau rapor kan khusus untuk siswa baru yang baru lulus aja. Kalau yang udah kegiatan nggak bisa. Jadi saya UMPTKIN, kemudian UTBK lagi, sama nyoba Poltekkes. Nah kalau pas Poltekkes itu tesnya tuh langsung di Semarang. Kemudian kalau yang UMPTKIN itu masih online ya, pada saat itu kan COVID masih belum reda ya tahun 2021. Kemudian untuk UTBK-nya itu memang sudah offline, tapi memang ketat ya, harus pakai cek kesehatan ya, harus tes swab dan sebagainya. Dan ternyata dari 3 jalur itu yang keterima ya UMPTKIN, betul. UTBK-nya kembali lagi saya gagal, tapi kalau sekarang saya itu gagalnya bukan karena ketinggian milih prodi lagi, tapi memang nggak belajar aja. Jadinya memang nilainya agak jelek, padahal saya milihnya kampusnya tinggi lagi, meskipun prodinya memang nggak seketat yang dulu, tapi masih tetap aja gagal. Sudah akhirnya yang menerima saya UIN Wali Songo Semarang. Akhirnya udahlah, nggak apa-apa, yang penting bisa kuliah. Toh bisa manapun ilmunya juga sama ya kan Mbak? Iya, insya Allah. Amin, semoga sama juga ya. Nah di UIN Wali Songo itu kan Mbaknya memilih pendidikan biologi. Betul. Itu sesuai nggak Mbak sama apa yang diinginkan sama Mbak? Oke, kalau dari jurusan pendidikan biologi sendiri sebenarnya masih oke lah ya. Dulu kan saya anak IPA, terus saya pilihnya pendidikan biologi yang memang saya sukanya di biologi nih. Jadi kemarin pas UMPTKIN itu juga kan ada beberapa pilihan ini ya Mbak, Univ juga kan. Nah dulu saya pengennya itu di Winsuka. Tahu ya Mbak Winsuka? Yang Jogja itu? Betul. Sunan Kalijogo ya? Betul, Sunan Kalijogo di Jogja. Sebenarnya kan kayak mendamaikan hati ya. Meskipun nggak UGM itu yang penting masih di Jogja. Tapi ternyata pas di UMPTKIN itu jurusannya itu nggak ada yang saya suka. Kebanyakan itu yang nggak saya suka gitu loh. Akhirnya ya sudahlah, saya milih UIN Wali Songo yang memang ada di pendidikan biologi yang masih oke lah untuk saya, meskipun nggak pengen banget, tapi setidaknya masih bisa ditolerir itulah. Gitu. Kemudian setelah saya berarti kan saya udah berhasil nih masuk nih di UIN Wali Songo Semarang, akhirnya daftar ulang, kemudian chat kayak kontak-kontak kakak asuh dan sebagainya kayak gitu kan. Panitia betul, panitia PPAK-nya. Kemudian saya juga mulai follow
Instagram PBAK ya. dan lain sebagainya. Di situ kan banyak nih komentar-komentar dari teman-teman yang lain bahwa ternyata setelah saya baca komen-komen itu saya baru sadar nih ternyata kalau di PT KAIN itu memang satu jalur itu tidak untuk semua prodi. Maksudnya gimana, Mbak? Jadi maksudnya tuh gini, Mbak. Misal saya tadi pas di tahun lalu kan saya pengen masuk gizi. Ya. Nah, ternyata di UIN Songo tuh ada Mbak program studi gizi. Oh. Cuman dia itu masuk jalur masuknya itu lewat nilai UTBK. Sedangkan saya kan jalurnya kan UMPTKIN yang tes. Jadi memang prodinya itu terbatas gitu loh. Jadi prodi antara jalur yang STAN, yang rapot, kemudian yang tes, kemudian yang jalur rapot sama yang mandiri itu memang ada perbedaan dulu. Kan mungkin jadi saya kayak, lah ternyata ada di gizi tapi emang di jalur yang saya masuk itu memang prodi itu nggak tersedia. Ya sudah lah, akhirnya masuk di UIN Songo. Berarti juga sama ya, Mbak? Kemarin aku juga cari-cari di UIN Songo itu yang jurusan psikologi itu juga nggak ada di UMPTKIN. Betul, karena memang kalau psikologi kayaknya juga ini deh Mbak, yang masuknya di UTBK, kalau enggak yang di SPAN kayaknya seperti. Berarti kalau ikut mandiri itu juga nggak ada. Kalau mandiri mungkin ada ya Mbak, saya juga kurang tahu juga ya. Sudah lupa lupa. Nah, kan Mbaknya ini kan habis wisuda ya, jadi namanya fresh graduate. Betul sekali. Boleh di-spill nggak Mbak gimana Mbaknya selama proses pengerjaan skripsi, mungkin apa namanya pencarian data, bimbingannya atau gimana? Oke. Kalau pengerjaan skripsi sebenarnya bisa dibilang pengerjaan skripsi saya itu hitungannya lancar sih, alhamdulillah. Ya betul. Kalau ada kendala pun yang masih wajar gitu loh. Ya nggak mungkin dong kita ngerjain skripsi yang benar-benar lulus no drama sama sekali, itu kan jarang ya. Jarang sekali. Betul. Tapi ternyata dramanya itu nggak yang parah-parah banget gitu loh. Alhamdulillah saya dapat dosen bimbingan itu dua-duanya tuh baik. Jadi kalau di prodi saya itu dosen bimbingnya ada dua Mbak. Iya. Soalnya kadang tuh ada beberapa juga yang dari prodi lain itu dosen bimbingnya cuma satu, itu kan lebih enak lagi ya kalau dosen bimbingnya cuma satu. Saya ada dua dosen bimbingnya dan alhamdulillah tuh baik semua. Jadi maksudnya baik itu gimana? Kayak misal saya minta bimbingan itu juga tersedia. Terus kalau misal ada kendala apa gitu tuh juga dibantu gitu loh. Enggak yang tipe dosen yang kayak udah di-chat berkali-kali nggak dibalas, terus sampai nunggu di depan ruang dosen, sampai nunggu dosennya selesai sejam 2 jam, sampai nunggu dosennya selesai ngajar dan lain sebagainya. Itu alhamdulillah itu tidak ada drama seperti itu gitu loh Mbak. Cuman ya kalau namanya drama itu ada. Jadi dulu saya pernah nih, saya udah buat janji sama dosen pembimbing saya, udah disepakati nih jamnya sekian di ruang ini, itu udah oke. Saya datang, kemudian saya nunggu, kok lama banget, dan saya udah ketok-ketok ruangannya itu memang kosong dan posisinya memang dikunci gitu loh. Kemudian di situ kan saya nunggu, mungkin 1 jam, ya pokoknya nunggu sampai lewat jam yang disepakati gitu loh. Akhirnya tiba-tiba saya ditelepon oleh dosen saya. Pas saat itu saya gini sih, inisiatif sih, kayak ini nanti kalau sampai jam sekian beliau belum datang, saya pokoknya pulang gitu kan. Ya nggak mungkin dong saya nunggu terus di situ kan. Dan saat saya mau pulang, tiba-tiba saya telepon nih, kayak Dek, maaf ya, ternyata tuh ada kegiatan apa gitu, lupa ngabarin gitu lah. Terus saya langsung kayak baru kan feelnya tuh kayak ya udah mungkin besok lagi lah. Ya paling dramanya tuh cuma gitu aja, di ghosting sama dosen. Di ghosting. Kalau itu kayak seumpama nih di dosen pembimbing yang pertama di ACC ya, oke kamu lanjut ke bab berikutnya gitu. Terus kalau ternyata di dosen yang kedua itu tuh masih kurang ini, kamu belum boleh ke bab selanjutnya, gitu ada enggak? Oh kalau itu alhamdulillahnya juga enggak sih Mbak.
Cuman sebelum saya sempro itu kan berarti menguji dari bab 1 sampai bab 3. Iya. Nah, ini yang unik adalah ini gimana ya menyebutnya. Jadi dosen pembimbing kedua saya itu enggak terlalu mengoreksi skripsi saya. Jadi yang benar-benar agak detail itu di dosen pembimbing 1 saya. Bahkan dosen pembimbing 1 saya itu sampai kayak, duh ini gimana sih masa dosen yang satunya itu enggak yang benar-benar review. Jadi saya ketemu sama dosen pembimbing kedua saya itu cuma beberapa kali tiba-tiba udah ACC udah sempro. Berarti anggapannya beliau udah sempurna ya. Punya saya karyanya. Enggak banyak ya Mbak. Kalau ternyata punya terselubungnya nanti akan dibantai di sempronya kan kita nggak tahu. Aduh, itu Soalnya menyakitkan, Mbak. Kenapa kok yang dosen kedua itu sudah kayak yakin untuk meng-ACC? Karena emang dosen pertama saya itu kayak pernah komunikasi gitu kan sama beliau kan. Ini sebenarnya kayaknya anak ini udah lumayan oke nih, boleh nih masuk ke sempro, bisa diujikan nih. Dan tiba-tiba ya itu tadi tiba-tiba langsung di ACC. Kan saya langsung begitu shock gitu ya. Gitu begitu. Tapi beliau itu enggak yang koreksi di tempat saya gitu loh. Ya, paham. Jadi tiba-tiba pas saya niat mau bimbingan, tiba-tiba kan langsung ACC itu saya langsung antara kayak ini beneran kok enggak gitu loh. Itu kan habis setelah saya dapat ACC dari dosen pembimbing kedua saya langsung chat saat itu juga. Saya langsung chat dosen pembimbing satu saya, besok saya minta ketemu. Harapannya kan biar ACC juga kan yang langsung sidang gitu kan. Tapi sama beliau tuh enggak, masih ada beberapa review lagi gitu lah. Sudah akhirnya saya sempro ya, singkat cerita kan sempro. Sempro juga masih aman sih alhamdulillah. Kemudian lanjut penelitian. Untuk penelitian alhamdulillahnya juga kendalanya juga nggak terlalu banyak nih. Saya datang ke sekolah juga masih oke aja. Saya kan programnya kan pendidikan ya, tapi saya kandidatnya kan di sekolah. Itu alhamdulillahnya juga gurunya bisa diajak bekerja sama, siswanya juga saya ajak bekerja sama juga oke. Pihak sekolahnya tuh juga yang mudah gitu, mendukung gitu, enggak yang aneh-aneh gitu. Alhamdulillahnya juga enggak. Yaudah, pengambilan data juga aman. Saya juga minta beberapa bantuan dari teman-teman saya. Alhamdulillah teman-teman saya juga sangat mendukung. Jadi saya sangat bersyukur ya selama di perkuliahan itu saya itu dikelilingi oleh teman-teman yang baik, orang-orang yang baik. Soalnya kan kadang pernah nggak baca-baca di Instagram mungkin atau di TikTok yang kayak kebanyakan mereka itu ngerasain kalau circle pertemanan di kuliah itu toksik banget. Pernah baca ya. Kadang ada yang manfaatin, cuma manfaatin gitu aja deh. Betul, ya, kayak gitu. Jadi saya itu kayak pas baca itu kayak nggak relate gitu loh, karena alhamdulillah itu teman-teman saya itu baik, nggak ada yang pengen menang sendiri, itu nggak ada. Atau mungkin kan kadang ada yang sirik-iri gitu kan. Misalnya kita sering tanya di kelas terus ada yang kayak apa sih? Caper banget sama dosen dan sebagainya. Itu nggak ada, alhamdulillah kayak yaudah mendukung gitu loh. Misal ada temen yang, dan kita pun juga kalau ada temen yang minta bantuan ya ayo kita bantu bareng-bareng gitu kan. Cuman ya kalau misal drama, misal pas kerja kelompok dia menghilang terus nggak ada kontribusi apa kayak itu udah wajar lah ya kayak kalau di perkuliahan seperti itu ya. Apalagi kalau dia udah sebangsa ya, bukan sebangsa ya, gimana mas, anak cowok itu dengan segala pemikirannya kan sering banget ya kan ya, yang manggil ngopi dulu lah, makan dulu lah, tapi nanti nggak kembali gitu loh. Ada kan? Kalau saya sih kebanyakan kalau kerja kelompok ini mbak kayak pakai doc aja gitu loh. Jadi emang jarang banget kami ketemu bersama itu ya. Jadi kayak ya udah langsung bikin grup ya selalu untuk pasti kayak ini matkul ini ada tugas kelompok ini, langsung bikin grup. Di grup langsung pembagian tugas. Ini pembagian tugasnya gimana, langsung di spin ya, biasanya kan langsung di spin. Cuman kadang ada juga ini yang kayak agak nakal tuh pas di spin itu diedit ya kan, ada juga yang lebih juga ya mbak ya. Iya ada. Kalau lucunya teman saya tuh gini mbak, kan udah nih pembagian kelompok jadi dosen tuh, kamu bab ini gitu
kelompok 1 sampai 2 3 anaknya sekian. Nah itu tuh pernah ya kejadian. Udah dia yang buat grup, Mbak. Dia yang buat grup itu, tapi dia yang nggak ikut ngerjain sama sekali. Sumpah itu tuh minta di gemes gitu loh rasanya. Iya, kayak gitu pokoknya. I feel you Mbak. Kadang emang ada beberapa juga yang kayak terlalu sibuk dengan organisasinya. Nah jadinya tugas kelompoknya itu terlantar. Kalau ini sih saya dicerita pengalaman teman saya ya, tapi ini. Jadi dia tuh kebetulan dulu kan saya ngekos itu cuman 2 orang aja nih Mbak. Iya, 2 orang. Jadi kos-kosan saya tuh unik ya teman-teman. Jadi maksudnya gimana? Jadi bukan yang bener-bener kos isinya anak kos semua tuh gitu enggak. Tapi dia tuh ada rumah gede gitu kan. Ya. Terus ada kamar kecil. Nah kamar kecilnya tuh dikoskan gitu. Jadinya kami berdua itu tinggal bareng sama yang punya rumah gitulah intinya. Jadi kayak rasanya tuh kayak nginep di tempat saudara gitu loh. Rasanya kayak gitu. Jadinya cuman kami berdua doang. Makanya kan otomatis kami jadinya akrab dong kalau sekamar gitu kan. Dia tuh sering cerita, jadi dia pernah dapat teman sekelompok karena sebenarnya orangnya itu pintar. Cuman ya dia itu mungkin tadi terlalu sibuk dengan organisasi dan lain sebagainya. Dia tuh pas awal-awal itu kayak ini kalau kayak gini gimana, kalau kayak gini gimana, dia tuh nggak muncul nih. Tiba-tiba Hamin 1, maksudnya kayak udah mepet deadline, tiba-tiba dia itu langsung kayak berpendapat dan merubah semua konsep dari awal. Kayak makanya kan temanku itu pas cerita sama saya dia langsung kayak, ih itu gimana sih orangnya dari awal udah diajak ngerjain dia nggak muncul-muncul, tiba-tiba dia di akhir merubah konsepnya kayak. Terus saya bersaran dong, ya kalau emang konsepnya ya tapi karena dia tadi pintar tadi ya konsepnya tuh masuk akal gitu loh Mbak. Jadinya kayak mau nggak dipakai juga sayang kayak oke juga nih, tapi kalau mau dipakai tuh kayak aduh ini sama dari aja awal lagi pengerjaannya. tuh kali ya drama-drama kayak gitu biasa lah ya di perkuliahan. Jadi nanti kemudian setelah mengambil data saya sidang juga alhamdulillah juga oke juga nih. Ya namanya sidang pasti tetap ada beberapa patah kata yang kayak aduh kayak mati gaya dikit gitu, kayak agak takut-takut gitu ya masih wajar, itu masih oke lah, masih alhamdulillah masih aman. Nah ada nggak sih Mbak rasa jenuh apa kayak ih aku tuh pusing, males banget kerjain skripsi gitu, ada nggak? Ada banget sih. Ada banget lah. Karena gimana ya Mbak? Namanya skripsi itu kan topiknya kan misalnya kita udah pilih topik A, terus udah di ACC topiknya itu, otomatis kan kita berbulan sama topik itu terus kan. Lama-lama itu muak Mbak, asli muak banget. Itu Mbaknya ada kayak gimana ya? Cara menanganinya, maksudnya kayak apa ya, kayak mengurangi gitu. Oke. Rasa malesnya itu. Oke, kalau rasa malas jelas ada sih ya teman-teman. Jadi saya kalau habis bimbingan itu biasanya langsung self reward. Self rewardnya apa sih? Nggak ngapa-ngapain, saya full scroll, tiduran gitu lah gitu. Ini tetap harus ada istirahatnya ya teman-teman. Jangan terlalu ini. Tapi dalam kutipan ini tadi kan dosen saya tadi kan baik ya. Jadinya saya alhamdulillah itu bisa bimbingan rutin. Gitu. Jadi meskipun saya tadi tampak santai ya, kadang habis setelah bimbingan terus scroll rebahan dulu, tapi saya itu ada target pokoknya dalam waktu 1 minggu minimal tuh saya harus bimbingan minimal banget sama 1 dosen. Syukur-syukur seminggu itu udah 2 dosen sekalian. Itu kan pasti jadinya lebih cepat, dan ini dalam tanda kutip lagi kalau dosennya bisa diajak kerja sama. Soalnya banyak juga nih teman-teman saya itu yang dia tuh pinter, dia tuh niat ngerjain, dia itu pokoknya bukan tipe yang kayak males gitu, enggak, tapi karena dosennya tadi tidak mendukung ya dia jadinya juga agak terhambat gitu. Pokoknya jadi minimal gitu ya teman-teman, meskipun semalas apapun kalian tuh setidaknya tuh sekali seminggu kalian harus
bimbingan. Oke. Diingat ya teman-teman. Soalnya kadang ada juga ini ya kemarin tren yang kayak apapun itu lebih asik daripada kerjaan skripsi. Asli itu valid banget. Kayak kamu tuh malah kayak harusnya kerjaan skripsi tiba-tiba aduh kok tiba-tiba kotor ya, aduh aku mau mencuci aja deh, aduh aku tiba-tiba, karena itu sebagai bentuk refreshing juga ya dari kerjaan skripsi, tapi memang harus tetap dikerjain teman-teman seberat apapun itu. Ya, diingat itu. Ini sudah valid dan A1 ini info A1 gitu. Iya. Oke. Nah, lanjut ya Mbak ya. Oke, baik, silakan. Ke topik berikutnya. Kan Mbaknya kan udah wisuda nih, otomatis kan punya impian buat dapat pekerjaan kan. Betul. Nah, bisa diceritain kan? Oke, kalau untuk pekerjaan sejujurnya sampai sekarang pun saya juga belum mendapatkan pekerjaan yang tetap gitu ya teman-teman. Jadi saya ini statusnya masih gimana ya, freelance gitu. Jadi saya tuh kerja kalau ada permintaan, ada panggilan, ada permintaan gitu. Jadi saat ini saya tuh kayak ngajar di bimbel gitu ya, bimbingan belajar, atau istilahnya kalau di masyarakat kan ngelesin orang ya, anak gitu ya. Jadi kalau misal ada anak yang minta ngeles itu juga ya udah saya berarti berangkat, kalau memang lagi nggak ada ya udah berarti saya juga nganggur gitu. Tapi biasanya tuh nanti kalau permintaan agak banyak itu pas musim-musim tes nih Mbak. Jadi pas musim tes itu yang pusing itu nggak cuma anaknya doang, nggak cuma orang tuanya, guru lesnya juga ikut pusing. Berarti akhir-akhir ini ya Mbak? Betul, kemarin tuh saya satu hari itu dari siang sampai malam bener full ngomong terus, ya Allah apa caranya. Tapi setelah minggu UAS itu selesai ya udah saya jadi saya tinggal menunggu tahun ajaran baru saat anak-anak udah mulai efektif buat sekolah lagi gitu. Jadi alhamdulillahnya berarti sekarang kan meskipun masih freelance tuh sebenarnya yang sudah dapat income lah dikit-dikit ya, daripada enggak sama sekali sambil mencari pekerjaan lain juga gitu. Mbaknya cukup menikmati nggak sama pekerjaan ini? Alhamdulillah cukup menikmati sih ya, karena yang pertama ini sudah sesuai dengan jurusan saya ya. Jadi saya mengajar itu ya kayak tinggal mereview materi apa yang sudah saya dapat di perkuliahan dulu. Cuman sekarang tantangannya adalah di bimbel ini selain saya mengajar biologi, saya juga mengajar IPA. IPA secara keseluruhan? Betul, IPA secara keseluruhan yang anak SMP itu kan isinya nggak cuma biologi ya, ada fisika, ada kimia. Nah, tantangannya adalah di situ. Saat saya mendapatkan materi fisika atau kimia, otomatis saya harus mereview materi SMA dong, mereview materi yang saya dapatkan di SMA maupun SMP. Dan itu sudah berapa tahun yang lalu? Nah, betul, udah lupa ya teman-teman. Kayak kadang itu bener-bener belajarnya kayak ini tuh kenapa bisa kayak gini. Bahkan saya sering banget tanya ke guru itu pertanyaan-pertanyaan yang kayak receh banget, tapi sebenarnya memang membantu untuk memahami konsep gitu. Oke. Nah, boleh tanya lagi ya Mbak ya? Oke, silakan. Tips dari Mbak, kasih tips buat cari pekerjaan yang sesuai kayak minat sesuai sama apa jalur apa secara pendidikan ya. Secara pendidikan ya Betul. Kalau tips ada gimana ya teman-teman, soalnya saya di sini kan juga belum yang dapat pekerjaan yang tetap banget nih Mbak. Iya. Kalau tips dari saya ya banyak cari info aja sih. Oke. Banyak cari info dan jangan takut untuk mencoba hal baru. Misalnya banyak nih juga pemikiran teman-teman yang lain tuh yang kayak mungkin ya ada beberapa yang kayak saya udah S1 nih jurusannya ini, masa saya kerjanya ini doang gitu. Ada beberapa yang kayak gitu Mbak. Setidaknya tuh menurut saya jangan kayak gitu sih. Kita kan yang penting kan banyak mencari pengalaman ya mendapatkan pekerjaan yang memang sesuai dengan minat kita gitu loh. Jadi dulu awal-awal itu saya juga nyari pekerjaan itu yang sekiranya itu masih oke, misalnya kayak jaga stand toko atau mungkin pokoknya mau gitu loh, sangat minat jaga toko gitu loh. Tapi kalau emang beberapa kayak sales apa gitu emang saya nggak bisa sih ya. Dan kebanyakan itu loker itu isinya barista Mbak. Saya kan nggak bisa ngeracik kopi. Jadi apa itu yang
waiters apa? Oh iya, itu saya juga sebenarnya oke tuh waiters juga. Cuman tuh kadang kan ya meskipun semua pekerjaan oke, tapi kan saya juga mempertimbangkan ini ya gajinya juga kan. Iya. Jadi awal-awal tuh saya nyari yang kayak waiters apa jaga toko gitu masih oke lah. Karena saya sudah ada keinginan untuk daftar. Kayak gini-gini juga. Yang awal pertama itu memang saya nyarinya lapor tentang bimbingan belajar dulu kan, yang guru les gitu. Nah ada dua nih yang saya minat, maksudnya yang tempat les gitulah, dan kebetulan dua-duanya itu deket banget sama rumah, yang kayak ini asoy banget, enak banget nih. Oke, saya apply yang pertama itu kan belum dibalas nih, saya email yang pertama, terus akhirnya saya coba chat yang kedua, email juga, tapi setelah email tuh nggak dibalas, akhirnya saya pakai WA. Di situ kebetulan ada nomor WA-nya juga nih di Instagramnya. Itu dan alhamdulillahnya saya langsung dipanggil yang kedua. Tiba-tiba langsung interview. Dan tiba-tiba langsung kayak oke mbak, guys gitu, yang bener-bener kayak ini serius nih, gini dulu gitu. Tapi ya alhamdulillah nih kayak lancar banget gitu loh. Buat gitu, meskipun ya itu tadi ya statusnya kan freelance tadi, tapi nggak masalah sih menurut saya. Soalnya saya juga bandingin, jadi ada beberapa nih ya, selain sambil nunggu dua panggilan ini kan saya otomatis nyari yang lain tadi ya. Saya jaga toko oke lah, atau mungkin jadi waiters gitu. Nah kemudian setelah saya dipanggil yang ini, otomatis yang ini tadi kan udah jadi kan, cuma baru angan-angan aja gitu. Dan meskipun ini statusnya freelance itu ternyata setelah dihitung-hitung tuh lumayan banget, mbak, worth it lumayan gitu loh. Kalau memang lagi banyak yang minta itu juga oke. Soalnya ada beberapa pekerjaan yang biasanya dia paruh waktu ya, part-time, yang sehari itu cuma 6 jam aja itu kan kerjanya. Itu kalau dihitung-hitung tuh ternyata pekerjaan saya itu masih oke banget gitu loh. Jadinya saya kayak kadang kan juga pengennya ya pekerjaan ini pengen gajinya banyak kayak gitu kan. Tapi setelah saya hitung lagi kayak wah ini udah oke banget untuk awalan gitu. Begitu ya Mbak ya. Betul. Rasa cukup ya. Kita sudah melewati waktu yang panjang. Saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Retno karena sudah meluangkan waktu juga menceritakan pengalamannya di sini. Baik, sama-sama Mbak. Saya juga mengucapkan terima kasih karena sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk hadir di acara ini dan juga membagikan pengalaman saya kepada teman-teman semuanya. Itulah tadi teman-teman sharing kita bersama Mbak Retno. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.